Halo guys, kembali lagi ke podcast kita, podcast Bugil, buka-bukaan gila. Bersama saya Iman Berlina Putra dan di sebelah saya Agung Diri Renata akan memainkan dengan episode yang nggak kalah asik dengan episode sebelumnya. Jadi episode kali ini kita akan membahas isu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kita akan membahas isu yang sangat viral di Indonesia, tepatnya yang mengguncang dunia mahasiswa dan pendidikan. Yaitu kasus korupsi Rektor Universitas Udayana. Di depan kami sudah ada 3 narasumber yang akan memberikan jawaban atas bagaimana kasus tersebut terjadi. Boleh kenalan dulu gak nih siapa-siapa aja yang narasumbernya? Halo, saya Pita Utami. Saya Devia Putri Apa. Dan saya Widya Yudiana. Nah, gimana nih kabar-kabar kalian semuanya nih? Baik. Jadi sebelumnya terima kasih karena kalian sudah menyempatkan diri untuk datang ke podcast kita. Terima kasih juga atas undangannya. Di sini kami sebagai narasumber bakal menjawab sesuai dengan kapasitas kami. Oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita buka-bukaan gila bersama kasus korupsi Rektor Universitas Udayana. Selamat menyaksikan. Selenggarakannya konsolidasi pada Selasa sore, Rabu siang sejumlah mahasiswa Universitas Udayana menggelar aksi sidang mahasiswa untuk memanggil Rektor Profesor Inyoman Gede Antara dalam rangka menuntut klarifikasi dirinya terkait. Saudara Rektor Universitas Udayana, Profesor I. Nyoman Gede Antara ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi sumbangan pengembangan institusi atau SPI mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik 2018 hingga 2022. Status tersangka Inyoman Gede ditetapkan Kejaksaan Tinggi Bali setelah melalui proses penyelidikan. Tersangka dibawa untuk dititipkan di sel tahanan Lapas Kelas 2 Kerobokan. Dana sumbangan pengembangan institusi atau SPI Universitas Udayana. Nah, menurut berita di media tanggal 15 Maret 2023, mahasiswa Universitas Udayana gelar unjuk rasa di gedung Rektorat Jimbaran. Katanya aksi ini membawa banyak sekali massa. Jadi sebenarnya apa sih yang latar belakangi mereka untuk melakukan kegiatan unjuk rasa ini? Baik, di sini kami sebagai narasumber akan menjawab sesuai dengan pengetahuan kami. Jadi latar belakang mahasiswa Universitas Udayana menggelar unjuk rasa yaitu untuk sebagai bentuk protes dugaan atas kasus korupsi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Udayana. Wah, gila banget seorang rektor kena dugaan korupsi. Ngomong-ngomong, siapa sih sosok rektor ini? Jadi rektor yang diduga korupsi itu Profesor Inyoman Gede Antara. Nah, dia itu rektor pada masa jabatan periode 2021 sampai 2025. Nah, si rektor ini mengkorupsi dana SPI para mahasiswa baru jalur mandiri. Katanya, dengan korupsi dana ini, sang rektor mengalami kenaikan harta kekayaan yang gak wajar. Mengkorupsi dana SPI ya? Tapi sebelumnya dana SPI itu apa dan kenapa rektor itu punya celah mengkorupsinya? Jadi dana SPI itu adalah dana berupa sumbangan pengembangan institusi yang dimana dana ini hanya dibayarkan oleh mahasiswa yang masuk di jalur mandiri. Jalur mandiri itu adalah jalur yang dibuat oleh Universitas Udayana itu sendiri, yang dimana rektor mempunyai celah dan peran yang besar di dalam jalur ini. Oh, jadi setiap tahun UNIF itu menerima mahasiswa baru dan si rektornya mengeluarkan dana SPI gitu? Iya, tepatnya tuh pada tahun 2018 sampai 2022. Jadi kronologinya itu si rektor itu kan ketua panitia jalur mandiri. Nah, saat itu dia tuh udah korupsi. Lalu dia menjabat lagi sebagai rektor yang baru dan pas dia jadi rektor baru itu dia tuh melanjutkan lagi korupsinya. Gila, bisa korupsi sampai bertahun-tahun ya. Gimana tuh cara sampai seaman itu untuk mengkorupsi dana SPI? Modus pungutan liar yang dilakukan oleh rektor Universitas Udayana adalah dengan menyebutkan uang tersebut digunakan untuk penunjangan sarana dan prasarana. Ternyata malah dikorupsi. Nggak hanya si rektor, tapi ada 3 orang yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut, yaitu dengan inisial IND, inisial IKB, dan inisial NPS. Oh, jadi 3 orang ini yang bisa disebut kaki tangannya si rektor dalam aksi korupsinya? Bisa dibilang iya, karena mereka bertiga kan menyebutkan kalau mereka disuruh membantu si rektor. Nah,
pada saat itu menjabat sebagai ketua panitia penerimaan mahasiswa baru di Universitas Udayana. Berapa ya kira-kira nominal dikorupsi oleh rektor itu? Untuk nominal korupsi tersebut antara lain dari mahasiswa yang membayar pungutan liar, mahasiswa yang membayar pungutan liar tanpa surat keterangan resmi yakni sebanyak 362 orang, yang bisa dikira-kira totalnya 3,9 miliar. Banyak juga ya. Nah, selain itu juga rektor ini tuh mengeluarkan dana SPI yang resmi yang digunakan tidak sesuai ketentuan, di mana nominalnya itu sangat besar mencapai 105,9 miliar. Antara diduga merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara mencapai 334,5 miliar, sehingga totalnya mencapai sekitar 443 miliar. Ini merugikan banget sih. Kalau misalkan si rektor ini ketangkep, dia harus nebus semua kelakuan dia dengan hukuman yang setimpal. Ngomong-ngomong nih, kabarnya sekarang si rektor udah diamankan. Itu gimana kronologi kejadiannya? Jadi kronologinya itu, kasus ini diungkap penyidik tindak pidana khusus Kejati Bali itu sejak 24 Oktober 2022. Nah, dan berhasil ditangkap beserta 3 rekan lainnya itu pada tanggal 8 Maret 2023 oleh kepolisian Lapas Kerobokan untuk dilakukan pemeriksaan selama 20 hari ke depan. Kemudian, sidang dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan penasihat hukumnya yaitu Hotman Paris. Di persidangan rektor dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 12 huruf EJU, pasal 14 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan korupsi, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi untuk sekarang apa rektor UNIF itu udah sesuai ditahan? Untuk sekarang putusan sidang belum ditentukan karena ini sidang sedang berlanjut dan sedang mencari titik terang. Nah, dan jadi kita kawal dan saksikan terus kasus ini. Semoga pihak-pihak yang bermasalah mendapat hukum yang setimpal. Betul guys, karena sangat disayangkan instansi pendidikan seperti Universitas Udayana ini namanya tersimpan cuman gara-gara kasus korupsi ini. Nah, dan jadi kesimpulan podcast kita hari ini adalah dari kasus rektor Universitas Udayana ini kita mengambil pelajaran bahwa tindak korupsi dapat merugikan banyak orang. Ya, dan hukuman harus ditegakkan dan bagi siapapun yang melakukan hukum harus menerima sanksi dan hukuman. Jadi guys, sekian podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.